Rencana Tuhan indah pada waktunya. Untuk Sisilia. Siapa yang menduga di pelosok desa yang hijau asri dan tentram, belajar mengajar di sekolah terpaksa harus dihentikan. Karena dunia dilanda virus corona yang sama sekali tidak terlihat oleh mata manusia. Pada bulan Maret 2020, semua diubah. Termasuk kegiatan sekolah dilaksanakan dengan skema pembelajaran jarak jauh. 1 tahun berlalu corona melanda kita, dan 1 tahun juga pembelajaran daring dilaksanakan. Virus yang bernama Mbak Ayu Corona seperti semakin membuka singkap disparitas dan persoalan kompleks dunia pendidikan. Penyelenggaraan KML pun mengikuti kondisi yang ada saat ini. Mengapa tidak? Kegiatan pramuka tidak putus asa dan tetap berusaha. Maka penyelenggaraan KML secara virtual dapat terlaksana. Penyelenggaraan KML yang selalu diadakan dengan tatap muka, ini pun dilaksanakan secara virtual. Walaupun demikian, tidak menyurutkan semangat para panitia penyelenggara KML. Saya salut dengan panitia, peserta, dan semua yang terlibat dengan kegiatan ini. Saya salah satu dari peserta, bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari kegiatan ini, walau dengan banyak kekurangan dan keterbatasan saya. Selesai mengikuti kursus mahir dasar tahun 2014, ada keinginan untuk mengikuti kursus mahir lanjutan. Keinginan itu belum juga kunjung tiba. Walau demikian, saya tetap dengan penuh semangat untuk melaksanakan tugas saya sebagai pembina, mendampingi adik-adik di Ambalan Dharma Wangsa Dupradi, Pangkalan SMA Negeri 2, Semarapura. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Tahun 2021 ada berita yang lama saya tunggu dan harapkan. Tepat tanggal 16 Februari yang lalu, di mana dunia dilanda virus corona, saya mendapat berita dari Pak Eka dari Tuban. Saya tidak mengenal beliau. Selamat malam, Bu. Kenalkan, saya Eka dari SDK Software di Tuban. Saya mau memberi informasi bahwa ada kegiatan KML, Bu. Berita yang tidak saya duga. Saya tanya, kegiatan tanggal berapa? Dijawab 12 hingga 14, 19 hingga 21 Maret. Untuk lebih lanjut, hubungi Kak Robi langsung. Pukul 19.30 kabar baik ini saya dapat. 2 menit kemudian ada info lagi dari Romo Pungki. Bu Sisil, silahkan ikuti KML-nya langsung. Pepatah kuno berkata, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Dengan hati yang penuh gembira, saya mendengar dan menerima berita ini. Langsung lihat kalender Bali. Ternyata kegiatan dilaksanakan saat Hari Raya Nyepi. Tapi tidak mengurangi semangat saya. Semua pasti ada solusi. Langsung saja saya menghubungi Kak Robi. Saya sampaikan bahwa tanggal 14 Maret Hari Raya Nyepi. Nyepi di Bali, aktivitas semua dihentikan dan akses internet pun dibatasi. Jawaban Kak Robi sungguh sangat menguatkan hati saya. Ternyata bisa izin, tapi dengan syarat tentunya. Tibalah saatnya kursus mahir lanjutan dimulai. 12 Maret,
hari Jumat 2021. Dilaksanakan di Malang secara daring, tidak seperti biasanya. Ini benar-benar luar biasa, pengalaman baru buat saya. Di acara upacara pembukaan ada penancapan kapak. Yang luar biasanya, pesertanya dari seluruh Nusantara. Bahkan ada yang dari luar negeri. Tapi saya termasuk peserta yang nekat, penguasaan teknologi sangat kurang. Tetap optimis, mau mengikuti. Apapun yang terjadi saya harus ikut dan mau belajar, dan belajar. Hasil dari nekat membuat saya kocar-kacir. Ketika technical meeting dilaksanakan, masih bisa saya lalui, pembukaan pun masih bisa saya ikuti dengan penuh percaya diri. Tiba waktunya free test, mulai masuk zona abu-abu internet. Paketan pun mulai masalah juga, sampai mau menangis, tapi apa gunanya? Semboyan dan moto saya tetap bersemangat. Yang kompleks kebingungan pada saat pembagian kelompok. Semua kelompok saya masuki. Ternyata salah masuk, dan pada akhirnya bertemu dengan kelompok kecak. Belum hilang bingungnya masuk dinamika kelompok, harus kejar-kejaran di tempat karena Kak Nurma sangat cepat sekali. Hari pertama pun bisa dilewati. Tugas sudah dikerjakan, namun gak bisa masuk ke classroom untuk mengumpulkan tugas. Sangat bersyukur ada Kak Alma yang dengan sabar memandu saya. Toh juga gak bisa. Walau kegiatan ini daring, tapi berasa luring. Saking sibuknya mengikuti kursus mahir lanjutan, saya lupa akan hari raya Nyepi. Lupa cek kebutuhan logistik. Ternyata sudah malam hari baru sadar kalau beras habis, sabun habis. Kebiasaan sebelumnya H-2 sudah dipersiapkan semua. Tapi semua bisa teratasi. Manusia bukan hidup dari beras saja. Masih ada yang lain, ada sisa kentang dan mie instan yang tersisa. Hari Senin adalah jadwal saya mengajar pendidikan agama Katolik untuk siswa SMP, Selasa untuk SMA, dan Rabu anak-anak SD kelas 6. Tempat di TK Santo Yusuf, tempat tugas saya. Tidak biasanya untuk kali ini saya berpakaian seragam pramuka lengkap mengajar agama. Dari pagi saya asyik melaksanakan tugas-tugas dari kakak-kakak. Karena kemarin Senin, di Bali libur ngembageni namanya. Sehari setelah Nyepi. Tapi anak-anak yang pelajaran agama Katolik tidak saya liburkan karena pelajaran dimulai sore, pukul 3. Salah satu murid bertanya, "Bu Sisil, kok pakai baju pramuka?" Saya jawab, "Bu Sisil ada kegiatan kursus mahir lanjutan." Saya jelaskan semuanya. Singkat cerita, nama murid saya itu Ayu. Ya, namanya Ayu Margareta. Saya tanya, "Ayu, yuk mau bantu Bu Sisil?" Ayu kaget, "Bantu apa Bu Sisil?" Saya sampaikan bahwa Bu Sisil kurang paham tentang mengirimkan tugas di classroom. Saya katakan, "Ayu sekarang jadi gurunya Bu Sisil ya." Ayu tersenyum manis, dan dia sangat bangga dan senang. Mulailah saya tanya, dan Ayu pun membimbing saya dengan sabarnya. Saya tidak malu dan gengsi, karena setiap orang adalah guru, setiap pengalaman adalah guru. Saya catat semua yang dikatakan Ayu. Saya mulai mencoba, ternyata setelah tahu rupanya banyak tugas yang belum masuk di Google Classroom, padahal setiap tugas saya kirim ke grup kelompok. Ternyata tidak bisa seperti yang saya pikirkan, dan tidak sesederhana itu. Mulailah saya mengirim tugas-tugas di Classroom. Walaupun terlambat, tetapi berusaha untuk mengirim. Keterlambatan saya mengirim tugas bukan karena lalai dan tidak tertib, karena ketidaktahuan saya. Berkali-kali saya tulis dalam refleksi saya sebuah kata yang bernama gaptek. Ada kalimat indah yang saya kutip di medsos.
Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Dari kalimat di atas saya ambil hikmahnya, bahwa saya tidak boleh gengsi. Saya implementasikan kalimat itu dengan tidak malu dan gengsi belajar. Bertanya dengan murid SMP kelas 8 yang bernama Ayu. Saya tidak malu walaupun saya gurunya sejak Ayu SD sampai sekarang. Pepatah kuno mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Tidak terasa, KML memasuki hari kelima. Seperti biasa, sapaan kasih yang tulus dari Kak Robi menyapa peserta satu persatu. Kegiatan lanjut diawali dengan doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Acara pun dilanjutkan dengan resum oleh kelompok Eca, disampaikan oleh Kak Serapin. Tibalah saatnya materi dari Kak Nurma, ragam pertemuan pramuka. Materi Kak Nurma 1 jam berasa 1 menit. Di akhir materinya ada narasi motivasi buat para peserta KML dan kita semua sebagai seorang pramuka. Tidak bisa dihitung lagi entah berapa banyak kata-kata bahwa KML daring berasa luring. KML ini bisa terlaksana karena ada insan-insan pramuka yang hebat. Para panitia yang luar biasa karena berkat kerja keras para panitia yang tanpa pamrih dan kakak-kakak hebat yang luar biasa. Singkat cerita, KML tetap di hati dan terkenang selama hidupku. Semarapura, Sabtu 20 Maret 2021. Ceciliana.